Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sugeng Dalu, rekan-rekan peternak, kawan-kawan yang memang suka pelihara unggas, khususnya jenis entok. Jadi hari ini kita mau bicara soal ini. Kenali umur entok sesuai ciri fisik pada setiap tahapan perkembangannya. Ini saya tulis secara ilmiah karena memang saya melakukan pengamatan, kemudian saya catat, saya bubuhkan keterangan setiap ada perubahan ciri fisik yang saya lihat. Kemudian saya juga menyertakan dokumentasi yang saya bubuhkan tanggal digital, kalender digital yang ada di perangkat HP yang saya gunakan untuk melakukan dokumentasi, biar nanti ini bisa menjadi otentik, jadi pertanggungjawaban otentik soal umurnya gitu ya. Jadi kenapa saya tertarik membahas soal mengenali umur entok ini, karena memang kalau kita lihat ya, dalam postingan-postingan itu banyak yang selalu mempertanyakan soal umur. Jadi apa memang itu ketidaktahuan yang sesungguhnya atau cuman sekedar bertanya? Karena kalau kita sebagai pembeli ketergantungan dengan kata penjual, mungkin tidak semua, masih banyak juga penjual yang memang mengatakan yang sebenarnya, atau mungkin penjualnya juga memang tidak paham umurnya peliharaan dia juga gitu, makanya dia juga asal menyampaikan, dan pembelinya juga karena tidak tahu akhirnya juga percaya gitu. Tetapi tujuan utama saya itu semoga ini bisa menjadi manfaat, semoga ini bisa menjadi rujukan yang bagus dalam Anda mengenali umur entok, agar jenengan tidak terlalu banyak bertanya atau tidak ketergantungan dengan penjual gitu kan. Apalagi bagi khususnya yang mau ternak indukan gitu, mau menentukan indukan sudah siap atau belum ya. Jadi jenengan biar tidak banyak kejeblos. Kalau sudah sekali kejeblos, mungkin Anda juga akan berubah persepsi dengan si penjual gitu ya. Kemudian dalam artikel ini saya menggunakan entok jenis dragon ya, meskipun di dalam referensi itu itik Manila itu atau nama latinnya itu Hairina muscata itu tidak memiliki jenis sebanyak seperti yang kita sebut. Tetapi karena kita ini orangnya kan biasanya hobi menyebutnya karena mirip-mirip, dimirip-miripkan gitu. Kalau sesuai jurnal referensi itik Manila tidak ada jenis gitu kan. Jenisnya juga aves gitu, jenis burung-burungan lah gitu. Tapi kalau di kita karena memang sudah umumnya pakai jenis nama-nama jenis yang dimirip-miripkan, misalnya dragon itu karena struktur bulunya itu mirip sisik gitu, makanya dikatakan dragon. Kemudian ada yang jenis jumbo karena ukurannya besar, kemudian jumbo ini sendiri nanti dibagi-bagi, ada yang katanya karena lehernya panjang dikatakan leher panjang, kemudian ada yang karena ada hitamnya sedikit dikatakan hitam, ada yang hijau sedikit dikatakan merak, kemudian ada yang struktur tulangnya itu lehernya itu seperti manusia juga gitu, ada yang tulangan besar gitu, jadi karena lehernya besar dikatakan leher beton, ada yang leher kelapa gitu, ada yang baru-baru ini malah yang lebih ekstrim lagi itu jenis T-Rex gitu. Ya, hampir kayak dinosaurus lah gitu ya. Tapi monggo saja itu. Jadi saya sampel penulisan ini saya menggunakan yang kata-kata orang itu jenis dragon, saya ikut aja jenis dragon karena kayaknya mirip, agak-agak bersisik. Jumlah awal yang saya gunakan 15 ekor, kemudian rangsum pakan saya menggunakan standar kecukupan gizi sesuai dengan referensinya NRC 1994. Kenapa saya menggunakan referensi dalam hal ini? Karena ini mau kita catat, maka yang kita harapkan adalah pertumbuhan yang normal sesuai dengan usianya gitu. Baik itu pertumbuhan
perkembangan ciri fisiknya itu harus normal. Kalau kita memberi pakannya asal kenyang, asal diberi, asal yang penting dia nyucuk, atau yang penting temboloknya besar, atau yang penting kuantitasnya besar, karena kalau kita cerita kuantitas belum tentu kualitas kan, apalagi pakan gitu. Jadi karena ini mau saya catat ilmiah, maka saya menggunakan ransom pakan sesuai dengan rujukan dari Energi 1994. Jadi tabelnya seperti ini. Energi mengatakan komposisi nutrien dan menggolongkan kedua tahapan umur. Jadi kalau Energi 1994 itu 0 sampai 2 minggu itu disebut dengan starter, kemudian grow-nya itu tumbuh itu usia 2 minggu sampai 7 minggu ke atas. Jadi komposisi nutriennya itu protein kasar dan energi metabolik. Tapi energi metabolik ini juga di dalamnya ada kalsium, ada gula, ada ini kalori lah, intinya kalori gitu. Nah, yang starter itu Energi menggunakan 22% protein, kemudian kalorinya menggunakan 2900 kilokalori per kilogram. Kemudian di usia tumbuh ada penurunan kebutuhan protein sebanyak 6%, dari 22 menjadi 16. Kemudian ada penambahan kalori di usia grow-nya itu dari 2900 menjadi 3000, artinya menjadi ada tambahan kalori ya. Ini langsung kebutuhan nutrisi entok yang standar menurut Energi. Tapi saya baca referensi-referensi yang lain juga hampir mirip, hampir rata-rata itu di angka 2900 kilokalori di usia ini memang. Jadi hampir sama, tetapi saya memang menggunakan Energi karena simple gitu ya. Kemudian seperti yang saya sampaikan di awal, saya mencantumkan watermark berupa kalender digital agar keotentikan umur ini nanti bisa kita pertanggungjawabkan gitu ya. Jadi usia perkembangannya harus normal, karena ini mau kita catat biar nanti ini bisa menjadi rujukan referensi kawan-kawan yang memang mau memilih entok atau membeli, khususnya yang mau membeli untuk indukan ya, yang jelas mepet bertelur biar tidak terlalu lama menunggu gitu ya. Jadi bisa dikenali dengan ini nanti gitu ya. Baik, langsung kita masuk di usia pertama. Di gambar pertama, usia 0 hari menetas tanggal 3 April 2024. Kenapa saya katakan usia 0 hari? Karena memang ini saya ambil ini, maksudnya kalender digitalnya itu saya lampirkan di sini. Jadi ini langsung otomatis saat saya mendokumentasikan dia akan tertera di situ. Jadi ini tanggal 3 April 2024 jam 18.28 gitu ya. Itu 0 hari karena memang ini belum lebih 24 jam. Jadi bisa dikatakan 0 hari. Itu juga ada yang mengatakan kalau usia 3 hari sebenarnya dia belum mengkonsumsi pakan dari luar, dia masih mengandalkan cadangan makanan yang berupa kuning telur yang kemarin terbawa dari saat dia proses tumbuh. Itu dia masih bisa mengandalkan cadangan makan itu sampai usia 3 hari. Jadi bisa dikategorikan 0 hari itu karena belum 24 jam. Ada juga yang mengkategorikan kalau dia belum makan dari luar, itu artinya dia masih 0 hari karena dia belum ada tambahan makanan dari luar. Jadi dia masih benar-benar mengandalkan kuning telur sebagai makanan dia dari proses pengeraman ya. Jadi ciri-cirinya itu hampir semua sudah tahu lah ya, warna bulu rambut terang dan tajam. Ini malah agak basah masih, tapi karena sampel yang saya gunakan ada dragon abu-abu, maka warna yang muncul saat menetas itu cenderung lebih ke agak hijau gitu kan. Tapi hampir sama, mau yang putih pun waktu kecilnya dia akan kuning, kuningnya juga kuning tajam, pekat banget gitu, nyala gitu. Mau hitam juga begitu gitu ya. Kemudian kita masuk gambar kedua. Ini tanggal 7 April 2024, usia 3 hari, warna bulu rambut terang tetapi mulai terlihat mengembang. Ini 3 hari ini belum makan dari luar, tetapi ini
proses saya jemur biar dia lebih cepat mengembang, dia cepat lebih terlihat bulat gitu, dia lebih sehat kena sinar matahari pagi ya. Ini warna bulu rambut terang tetapi mulai terlihat mengembang. Kemudian kita masuk usia 6 hari tanggal 10 April. Nah, warna bulu rambut terlihat sudah mulai memudar, tidak secerah di usia sebelumnya, namun belum ada perubahan jenis bulu. Jadi artinya seluruhnya masih bulu jarum, seluruhnya masih bulu rambut seperti pada proses usia 0 sampai dengan 6 hari ini gitu. Masih bulu rambut. Nah, gambar keempat usia 23 hari tanggal 27 April 2024. Jadi kenapa saya ambil langsung di usia 23 hari? Karena memang dari pengamatan saya usia 6 sampai 20 hari itu belum terlihat adanya perubahan bulu. Jadi semua masih tetap bulu rambut. Tetapi saat usia 23 hari itu terlihat mulai ada tumbuh bulu jarum pada area ekor, namun belum terlihat adanya bulu jarum sejenis pada area lain gitu. Jadi ini seperti yang saya beri tanda panah ini. Ini bulu jarum pertama yang tumbuh, tapi belum tumbuh di area yang lain seperti bahu, seperti bawah sayap, ketiak, itu belum ada. Ini sama, gambar sebelah kanan juga sama, bisa dilihat ya. Usia 23 hari belum ada jenis bulu jarum yang lain di area lain kecuali di area ekor. Ini gambar 4. Kita masuk gambar 5. Gambar 5 usia 30 hari tanggal 4 Mei 2024. Nah, ciri-cirinya di usia 30 hari bulu jarum pada area pangkal sayap, bawah sayap dan juga leher sampai dengan perut sudah mulai tumbuh, namun belum sepenuhnya terbuka menjadi bulu. Jadi semuanya ini masih berbentuk jarum, bulu jarum, tetapi areanya di usia 30 hari ini sudah mulai tumbuh di pangkal sayap nih sebagai bulu penutup bulu utama gitu. Itu nanti tumbuh masih belum sepenuhnya gitu. Kemudian sudah dibarengi dengan bulu-bulu yang ada di ini di area leher sampai dengan perut ya. Ini sudah sampai ke bawah, ini tumbuh di usia 30 hari. Gambar sebelah kanan bisa kita lihat masih hanya beberapa bulu tumbuh di area pangkal sayap gitu ya. Kemudian next masuk gambar ke-6 usia 35 hari. Perubahan ciri fisik pada usia 35 hari adalah sudah mulai tumbuh bulu jarum calon bulu pokok pertama sayap. Bulu kecil area lain sudah mulai menutup permukaan sayap area atas gitu ya. Jadi usia 35 hari ini bulu kecil penutup nanti bulu pokok ini sudah mulai agak penuh, sudah mulai menutup pangkal sayap ini. Nah, di sini juga sudah mulai terlihat bulu sekunder tumbuh, bulu jarum sekunder sudah mulai tumbuh. Ini yang seperti tanda panah ini ya. Kemudian sebelumnya ini biar kita lebih mudah menangkapnya bulu sayap itu apa-apa aja, itu kita lihat gambar yang ini yang bawahnya ini. Nah, biar kita nanti lebih cepat kita nangkapnya itu. Jadi di sini ada bulu yang biasanya kalau kita lihat itu apa ya, di ujung sini, di ujung bahu itu, sepanjang bahu sayap itu dia kecil sekali, itu susah kali dicabut kalau kita masih posisi mau membersihkannya itu ya. Jadi namanya ini penutup sayap tepi gitu. Kemudian di bawahnya lagi yang di punggung itu tadi termasuk ini, itu penutup sayap kecil. Kemudian ada penutup primer tengah ini, kemudian ada penutup primer besar. Nah, yang dikatakan bulu utama pokok itu bulu tersier, bulu sekunder ini, kemudian bulu primer. Bulu primer ini ada 10, bisa disebut juga dengan bulu terbang ya. Ini ada 10, ini 10 ini bulu primer. Kemudian di belakangnya, di sampingnya ini bulu sekunder, agak besar, agak panjang. Tapi yang semakin ke arah ketiak itu namanya bulu tersier gitu ya. Jadi itu bagian-bagian bulunya itu yang utama. Bulu utama kita sebut primer, sekunder, dan tersier. Nah, jadi keterangan ini adalah untuk gambar ini. Kita
lihat dulu gambarnya. Nah ini, jadi ini gambarnya, keterangannya yang ada di atas ini tadi. Jadi kita ke keterangannya dulu. Di usia ini bulu jarum ini usia 45 hari ya. Di usia ini bulu jarum sayap utama mulai pecah menjadi bulu. Perkembangan dengan usia awal tumbuh bulu jarum area sayap di usia 35 hari adalah bulu jarum saja yang mulai pecah dan mulai memanjang. Perkembangan bulu sayap utama ini juga bisa dijadikan salah satu alternatif untuk menentukan jenis kelamin entok. Jadi pertumbuhan bulu itu bisa dijadikan alternatif sebagai salah satu cara untuk menentukan jenis kelamin, meskipun akurasinya masih tidak 100% seperti teknik yang kita bisa, misalnya contoh yang pasti hampir dikatakan 95% itu adalah melihat kloakanya ya, kloaka si unggas itu lebih besar. Tapi kalau ini juga sudah bisa dikatakan untuk menentukan jenis kelamin itu 75% akurasinya gitu ya. Jadi karena ada beberapa faktor yang menentukan pertumbuhan perkembangan bulu entok itu normal atau tidak. Nah, salah satunya itu tadi rangsum pakan itu tadi. Jadi normalnya bulu entok itu dia memiliki ketergantungan dengan kecukupan gizinya, kecukupan kalori pakannya itu. Jadi biasanya kalau entok yang dari bibitnya memang sekedar asal makan, biasanya bulunya itu terlihat gampang rontok, kusem, kusut, nggak tertata rapi. Kalau normalnya dia pasti akan rapi, lebih cerah, lebih hidup gitu. Artinya kelihatan dari bulu sebenarnya gitu. Nah, pembentuk faktor utamanya itu kalsium, kemudian protein tadi, kemudian kecukupan gizinya itu standarnya itu. Makanya saya menggunakan referensi dalam pencatatan ilmiah ini gitu ya. Nah, keterangan ini gambarnya ada di sini. Nih. Nah, ini bulu sekunder pada itik betina, entok betina. Ini kelihatan jelas ya, ini kepalanya, ini jantan ya. Nah, ini yang saya beri tanda panah ini bulu jarum sekunder, dan ini bulu sekundernya betina. Terlihat jelas berbeda ya. Nah, dari sini juga sudah kelihatan gitu. Ini kepalanya juga sudah terlihat, dari ciri fisik kepalanya juga terlihat. Ini lebih bulat, ini lebih lonjong. Ini jantan dan betina gitu ya. Jumlahnya tetap 15 di usia ini. Bisa kita lihat gambar yang paling atas ini ya. Ini totalnya 15. Jadi nanti sampai di akhir ini ada 8 betina, 7 jantan. Nah, gambar yang kedua ini saya buatkan sebagai bahan pertimbangan, bayangan seberapa besar sih usia 45 hari. Nih, ini anak saya ini usia 5 tahun. Jadi dia memegang entok jantan usia 45 hari. Ya segini lah besarnya, bisa dibayangkan lah ya kan. Kemudian next kita masuk gambar ke 8 usia 50 hari tanggal 25 Mei 2024. Ya, usia 50 hari bulu primer dan sekunder sudah terbuka. Panjang bulu primer dan sekunder di usia ini mencapai 5 cm. Namun pada entok jantan bulu primer belum sepenuhnya terbuka, berbeda dengan bulu primer pada entok betina yang lebih dulu terbuka. Nah, ini gambar yang pertama menunjukkan 15 ekor usia 50 hari. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jadi masih lengkap di usia 50 hari, 15 ekor, 8 betina, 7 jantan. Nah, gambar yang tengah ini adalah usia 50 hari entok betina. Jadi bulu primer, 10 bulu pertama ini primer, ini bulu terbang tadi ya, ini sudah terbuka. Ini di sini sudah terlihat jelas terbuka, meskipun di sini masih ada pipa-pipa pembungkus. Pipa-pipa pembungkus sayap ini sebenarnya adalah folikel. Folikel itu berisi epidermis yang fungsinya dia mengantarkan makanan ke bulu. Jadi kecukupan pertumbuhan bulu itu pakannya yang mengantarkan itu pipa-pipa pembungkus bulu itu. Nah, itu fungsinya salah satunya adalah mengantar, itu ada fungsinya pembungkusnya itu epidermis pengantar zat makanan. Nah, gambar tengah ini adalah
entok betina. Sudah mulai terlihat pecah di sini, sudah ada ya. Tapi kita lihat gambar sebelah kanan, ini adalah jantan. Sama-sama di usia 50 hari, tetapi bulu primernya belum pecah. Masih terbungkus oleh folikel. Nah, ini masih terbungkus seperti ini, termasuk juga bulu sekunder. Nah, kalau bulu sekunder pada betina ini semuanya sudah pecah malah. Kalau di jantan dia belum, meskipun sudah ada nih 1, 2, 3 yang mulai terlihat ujung bulunya sudah mulai pecah. Kalau yang betina sudah jelas. Nah, perbedaannya di bulu primer jelas sekali, ini masih berbentuk seperti ini, yang ini seperti ini. Masuk gambar 9. Nah, di usia 60 hari 2 bulan tanggal 5 Juni 2024, ini bulu primer dan sekunder pada entok jantan panjang kurang lebih 10 cm dan bulu primer belum pecah sepenuhnya. Sedangkan pada entok betina 10 bulu primer sudah lebih panjang kurang lebih 15 cm, hampir sampai ke pangkal ekor dan sudah sepenuhnya terbuka. Gambar saya gandeng sebelah kiri ini adalah jantan. Jadi kalau dengan posisi seperti ini, maka bulu primer dan sekundernya bisa kita lihat masih sampai batas ini. Kemudian kalau kita rentangkan, bulu primernya masih terlihat, masih tetap ada folikelnya yang belum pecah sepenuhnya, meskipun ini juga sudah panjang. Kalau bulu sekundernya dan tersiernya sudah mulai ini lengkap, gitu ya, posisi seperti ini. Nah, gambar sebelah kanan ini adalah entok betina. Panjangnya sudah sampai area sini, berbeda dengan yang ini, sudah ada di punggung dekat ekor, di atas ekor, beda dengan yang jantan ya. Bisa dilihat. Kemudian kalau kita rentangkan, bulu primer pada entok betina ini sudah tidak terbungkus lagi folikel, sudah sepenuhnya pecah, apalagi bulu sekunder dan tersier. Jadi sudah lebih lengkap, gitu ya. Usia 2 bulan tanggal 5 Juni 2024. Kita masuk ke gambar 10, usia 2 bulan 18 hari tanggal 23 Juni 2024. Di usia 2 bulan 18 hari, bulu sayap primer maupun sekunder jantan dan betina sudah lengkap, namun bulu betina lebih panjang dan penuh, sudah menutup sampai ke punggung bagian ekor. Sedikit berbeda panjang dengan jantan. Nah, ini jantan semua, masih sampai sini ya. Ini saya foto dari samping biar terlihat bahwasannya dia memang belum sampai ke ekor. Tapi sedangkan pada betina ini sudah terlihat sampai menutup semua semini, sampai ke ekor sudah ya, sudah lebih lengkap. Jantan juga sudah menutup, tapi ini terlihat masih sampai sini aja, belum sampai ekor. Kalau betina sudah lebih ya. Jumlah tetap sama, masih 15 ekor. Tapi kalau ini kebetulan kemarin saya ngambilnya kok nggak kena semua ya. Fungsinya saya itu mau ngambil ini biar ini biar terlihat jumlahnya, tapi kalau ini kemarin saya ada kelewatan, tidak terlihat ini. Kemudian kita masuk ke usia 3 bulan, gambar 11 tanggal 12 Juli 2024, sama dengan watermarknya ya. Ciri-ciri fisik yang terlihat di usia ini adalah bulu primer dan sekunder sudah sepenuhnya lengkap, baik jantan maupun betina. Nah, ini sudah kita mulai beralih tidak lagi ke bulu ini di usia ini. Ciri lain yang terlihat adalah pada area mata, yaitu sudah mulai terlihat adanya regangan pada area kelopak mata, yang nantinya di area ini bakal tumbuh pial, yang mana pial ini nanti juga memiliki berbagai macam wujud, tetapi di usia ini pial belum tumbuh. Jadi di usia 3 bulan 7 hari ini saya ambil dari samping biar terlihat ini yang saya maksud regangan area mata ini. Nah, ini. Tetapi baik jantan dan betina ini sama-sama memang belum tumbuh di usia 3 bulan 7 hari ini, gitu ya. Ini fungsinya nanti pial mata itu sebagai satu, pengatur suhu tubuh, kedua itu dia sebagai tanda masuk usia produktivitas, usia kawin itu nanti terlihat dari situ, gitu ya. Kita langsung masuk ke gambar 12, usia 4 bulan 5 hari tanggal 6 Agustus 2024. Nah, yang sebelumnya tadi sudah ada regangan mata, tapi di usia 4 bulan 5 hari ini tanggal 6 Agustus ini sudah mulai muncul nih, sudah mulai tumbuh nih pial matanya, meskipun belum penuh gitu, belum sampai meruntul gitu, sudah tumbuh gitu ya. Tetapi khusus untuk penanda ini dengan menggunakan pial mata,
entok jantan akan lebih cepat tumbuh pial wajahnya daripada entok betina. Jadi di sini kita lihat, ini adalah entok betina, ini adalah entok betina. Jadi dia masih samar tapi sudah ada, memang sudah ada. Nah ini jantan sudah terlihat ya. Nah ini yang gambar sebelah kanan, ini jantan sudah merah gitu, tapi belum penuh. Ini jantan, ini betina, ini jantan, ini juga betina tapi belum penuh. Intinya jantan akan lebih cepat penuh gitu ya. Nanti ini usia 4 bulan 5 hari gitu. Ini pialnya sudah seperti ini. Kemudian next kita masuk gambar tanggal 8 September 2024. Ini usia 5 bulan 3 hari. Nah pada usia ini entok sudah mulai masuk pada tahap dewasa dan reproduksi. Perubahan yang terlihat adalah pial mata sudah penuh sekalipun belum setebal entok dengan usia di atas 9 bulan gitu ya. Pada usia ini pial sudah berfungsi sebagai penanda siapnya entok untuk reproduksi. Jadi pial atau apa ya, kalau di ayam kayak gelambir itu itu fungsinya sebenarnya satu tadi sebagai penentu usia reproduksi, kedua sebagai pengatur suhu tubuh. Makanya kalau kita amati, kalau entok mau kawin itu kan dia entok jantan akan selalu apa ya bahasa Indonesianya ya, akan selalu mengusap-ngusapkan wajahnya itu di belakang, di bawah ketiak entok betina, seperti kayak di sosor gitu, tapi enggak, itu enggak disosor, tapi dia itu sedang menentukan panas tubuhnya si perempuan, si betina gitu. Karena kalau usia produksi itu akan terjadi peningkatan hormon, artinya suhu tubuhnya juga sudah meningkat. Nah secara alamiah entok jantan itu bisa mengetahui entok mana yang sudah siap untuk kawin. Maka entok jantan akan menentukan suhu tubuh si betina itu melalui cara itu. Kayak dia ngusel-ngusel gitu, ngusap-ngusap gitu lah ya. Apa bahasa Indonesia ya? Tapi pokoknya itulah gitu. Nah ini jumlahnya 15, tapi gambarnya memang enggak sebelumnya kena. Tapi ini 15, jantannya 7, betinanya 8 gitu ya, sama ini. Kemudian kita masuk yang selanjutnya ya. Ini video sebelah kiri itu usia 5 bulan 10 hari tanggal 14 September 2024. Jadi di video ini saya mandikan hari pertama, ada salah satu dari 8 indukan itu yang mulai bertelur. Ini tanggal 14 September usia 5 bulan 10 hari, dia sudah mulai bertelur pertama kali. Jadi usia 5 bulan 10 hari ada satu indukan yang sudah mulai bertelur. Nah, ini wajahnya sudah seperti ini. Kita putar videonya. Nah ini pial matanya sudah seperti ini betinanya. Ini jantan, ini jantan, ini jantan, ini betina, ini betina, ini jantan, ini betina ya. Ini 15. Nah ini 5 bulan 10 hari ada yang nelur pertama kali. Kemudian di tanggal 9 Oktober kita lihat videonya. Ini di tanggal 9 Oktober. Tanggal 9 Oktober sudah mulai ada 6 ekor yang naik untuk ngeram ya. Jadi dari 8 indukan ini menghasilkan 152 butir per hari ini. Tapi sebagian ada yang memang saya titipkan ke ayam karena memang kebarengan dengan ayam telur. Jadi daripada ayamnya mengganggu, saya ambil telur ayamnya, saya masukkan telur entok gitu ya. Jadi rata-rata hampir 19 telurnya gitu ya. Ini saya titipkan ayam yang pertama ini. Udah
ini yang belum direm. Ini saya titipkan ayam juga terpental. Ini mengeram, ini juga mengeram. Ini mengeram, ini juga mengeram. Ini juga telur entok. Baik, jadi di usia 5 bulan 10 hari ini adalah telur pertama. Jadi kalau seandainya kita rata-ratakan 18 saja, berarti ini ada tambahan 18 hari saat proses dia nelur. Jadi tambah 5 bulan 10 hari tambah 19, artinya 6, dia sudah mulai mengeram, tambah 35 hari. Jadi nanti itu adalah anakan pertama gitu ya. Jadi kan ada isu yang mengatakan bahwasanya telur pertama itu jelek gitu. Kalau saya tidak cocok dengan itu, karena memang tidak ada catatan yang mengatakan telur pertama itu jelek, kecuali dia memang tidak mendapatkan kecukupan pakan yang bagus ya. Meskipun usia ukuran telurnya itu memang kalau pertama ya pasti lebih kecil daripada yang nanti yang kedua gitu, tapi untuk anaknya saya rasa tidak ada perubahan itu. Soalnya saya sudah membesarkan dari telur yang pertama itu tetap normal, dia akan mencapai bobot normal, ukuran normal, betina dan jantan juga gitu ya. Kemudian indukan yang bagus itu tergantung dari pembentukan alat-alat reproduksi dari si jantan dan betina. Artinya bibit itu sangat mempengaruhi calon-calon indukan gitu. Kalau dari indukan, proses pembentukan organ reproduksinya itu mendapatkan asupan pakan yang bagus, dia akan mendapatkan dia juga akan menjadi indukan yang potensial gitu. Tapi kalau dari kecil waktu proses dia pembentukan organ reproduksinya tidak mendapatkan kecukupan gizi, artinya pertumbuhan alat reproduksinya juga pasti ada masalah, terganggu. Jadi bibit sangat mempengaruhi kalau Anda jenengan mau pelihara indukan gitu. Bibitnya lihat, bukan masalah jenis ya, bukan masalah siapa yang pelihara, enggak, tapi lihat jenisnya, bibitnya dari kecil bagaimana gitu. Kalau dia dari kecilnya yang penting makan, yang penting dikasih, yang penting tembolok besar, belum tentu jadi indukannya juga potensial gitu. Jadi itu sedikit artikel kali ini. Nanti kita akan ketemu lagi di artikel-artikel berikutnya. Saya juga akan membahas tentang vaksin, saya akan membahas nanti tentang bakteri-bakteri, virus penyebab penyakit pada unggas, kemudian cara penanganannya, kemudian macam-macam seputar terkait dengan entok lah, sehat sakitnya, atau mungkin apanya ya, semua yang terkait dengan ini kemudian kita akan angkat nanti ya. Bisa juga nanti kita dapat dari komentar, nanti kita dapat permasalahan dari komentar, kemudian nanti kita akan bahas di artikel-artikel selanjutnya gitu. Yang jelas saya selalu menggunakan referensi, jadi sumbernya bukan yang kata-katanya. Saya akan berusaha menggunakan referensi yang benar, meskipun kita sedang membahas tentang pakan, tentang sehat sakit, vaksinasi, bakteri penyebab penyakit-penyakit itulah. Saya akan menggunakan referensi yang memang sudah melalui jurnal, bukan hanya karena kata-katanya gitu ya. Jadi
Semoga ini bermanfaat. Kalau dirasa bermanfaat silahkan disimak, di like, atau mungkin boleh di share atau disimpan juga boleh gitu ya. Jadi sementara itu saja. Kalau ada salah-salah saya menyampaikan kata, saya mohon maaf. Jadi itu pasti tidak saya sengaja, karena namanya kita merekam sambil kita ngomong, mungkin ada kesalahan kata-kata yang mungkin bisa juga menyinggung gitu. Saya minta maaf. Kita akan ketemu lagi di artikel-artikel selanjutnya ya. Akhir kata, terima kasih dan matur nuwun. Kita akan ketemu di artikel menarik berikutnya.